Oke. Selamat pagi, Bu Lastri. Selamat pagi Pak Janto. Nah, apa kabar ini, Bu Lastri? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Janto bagaimana? Sehat? Ya, alhamdulillah nih sehat, Bu. Jadi ya walaupun cuacanya agak gimana-gimana, panas-panas gimana, tapi ya mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya, Bu ya. Iya Pak, amin. Itu yang diharapkan. Ngomong-ngomong ini Pak Janto sedang apa ini Pak? Ini tadi baru enggak ngapain, udah longgar nih, baru selesai tadi selesai ngoreksi punya pekerjaan anak ini, kebetulan sudah selesai ini. Gimana, Bu? Kayaknya ada yang bisa dibantu ini. Iya Pak Janto, saya ini butuh teman ngobrol ini untuk sharing-sharing gitu Pak. Apakah Pak Janto ada waktu untuk itu Pak? Oh, boleh-boleh Bu, longgar kok, tenang aja. Ngomong-ngomong mau diskusikan apa ini Bu? Apa kira-kira ini? Jadi ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Janto ini Pak. Mengenai disiplin murid saya yang ada di kelas Pak. Wah, menarik nih Bu, katanya topiknya ini menarik nih kalau buat kita diskusikan hari ini nih. Ini karena ini nanti paling waktunya kan paling kita ngobrolnya ini paling nggak begitu lama Bu ya. Nanti kira-kira nih nanti biar efektif, kira-kira Ibu pengennya apa sih yang didapat? Kayak kita obrolan kita nanti di akhir obrolan kita itu apa sih Bu? Saya ingin menemukan solusi dari kegalauan yang saya rasakan, Pak. Oke, oke, oke. Galuan terkait kedisiplinan anak tadi dan etika murid tadi ya. Benar Pak Janto, saya ingin mendapatkan ide pendidikan terkait cara meningkatkan disiplin dan etika murid, ngoten Pak. Oke, oke, paham, 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 Bu. Nah, coba Bu, tadi kan ada galau gitu ya, lagi galau. Bisa diceritakan Bu seperti apa nih kok lagi galau di kelasnya, apa yang terjadi? Ini pengen tahu saya ini gimana. Iya Pak Janto. Jadi gini Pak, beberapa murid saya ini yang saya lihat itu kurang sopan dalam menjaga etika bergaulnya. Jadi dalam bertegur sapa itu kurang sopan mereka itu di sekolah baik dengan gurunya, ada di sekolah juga dengan orang yang kurang dikenal gitu Pak. Terkait kedisiplinan itu juga agak menurun anak-anak ini sekarang Pak. Jadi mereka itu beberapa datang terlambat ke sekolah, terus untuk mengumpulkan tugasnya juga sering terlambat gitu Pak. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Pak Janto, mungkin ide dalam pendidikan apa itu yang bisa digunakan untuk apa ya Pak ya, untuk menangani masalah yang saya amati sekarang ini Pak. Gitu ya. Oke, oke. Jadi Ibu ingin diskusi ide-ide apa sih yang mungkin bisa mungkin meningkatkan disiplin muridnya atau memperbaiki etika murid yang tadi Ibu sampaikan di kelas tadi gitu ya. Tadi Ibu ngamati lah, terlihat kok kurang sopan, terus kurang menjaga etika saat bertegur sapa sehari-hari. Itu yang termasuk tadi kurang disiplin dalam tugas dan kedatangan gitu ya, Bu ya. Ya benar sekali Pak Janto. Gini, bicara tentang disiplin murid ini, kira-kira menurut Bu Latif sendiri nih, disiplin sama beretika itu gambarannya seperti apa sih yang menurut Bu Latif tulis seperti ini loh berdisiplin atau seperti apa gambarannya beretika yang baik menurut Bu Lastri sendiri? Jadi menurut saya murid yang disiplin dan beretika itu adalah murid yang bisa bertegur sapa dengan siapa saja itu dengan baik, dengan sopan gitu. Dan dapat bersosialisasi di lingkungannya itu juga dengan baik, dengan hal yang positif gitu Pak. Kalau terkait kedisiplinan ya mereka mampu datang tepat waktu di sekolah, terus dapat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan guru itu tepat waktu gitu Pak. Dan mereka bisa melaksanakan semua itu dengan penuh tanggung jawab, ngoten Pak. Oke, 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 oke. Jadi saya tangkap nih, Ibu pengennya lihat tuh anaknya yang kalau bertemu siapa tuh yang sopan gitu ya, siapa aja di sekitarnya, terus jadinya kan sosialisasinya jadi positif gitu di lingkungannya gitu ya. Terus dari segi disiplin ya datang tepat waktu, mengerjakan tugasnya juga tepat waktu, tanggung jawab dalam mengerjakannya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita buat level gitu ya, dari kondisi yang Ibu hadapi sekarang di kelas itu.
Misalnya yang Ibu harapkan tadi level 10. Kira-kira kondisi anak, disiplin anak di saat sekarang ini yang Ibu amati tadi berada di level berapa, Bu, kira-kira menurut Ibu? Berapa ya, Pak? 5 mungkin, Pak. Sekarang masih di level 5 ya gitu ya. Jadi sekarang Bu Lastri masih melihat itu di level 5 gitulah. Nah, inginnya nanti paling tidak itu setelah menemukan ide-ide itu mau dibawa ke level berapa, Bu, kira-kira? Di angka 8 ya, Pak. Level 8 cukup saya rasa, Pak. Sudah baik itu. Di level 8. Oke oke. Jadi pengennya tadi ya saya disampaikan tadi lihat pengen anaknya itu di minimal di level 8 lah walaupun nanti ya pengennya juga sampai level 10 gitu ya di tahap berikutnya gitu Bu ya. Nah ini saya kan terkait ini pengalaman Bu Lastri, perjalanan ya sebagai pengajar pendidik di sekolah kan sudah senior lah ya. Senior lah saya tidak meragukan lagi itu. Ya, ini kan banyak pengalaman, banyak praktek baik yang didapat itu. Saya meyakini pasti dalam diri Bu Lastri ini kan punya hal yang mungkin bisa dikeluarkan lah bahwasanya jurus-jurusnya bisa dikeluarkan untuk menyikapi apa tadi permasalahan atau kegalauan tadi. Kira-kira coba Bu dilihat dari diri Ibu yang coba apa sih kemampuan atau kelebihan dari diri Ibu sendiri yang kira-kira bisa oh bisalah ini untuk menyikapi atau ya untuk memperbaiki hal-hal yang tadi dirasakan bermasalah di kelas Bu. Iya Pak Janto. Kalau pengalaman, saya rasa saya cukup berpengalaman ya, karena ya memang sudah agak lama sih mengajar gitu nih. Untuk kelebihan saya yang saya miliki, apa ya, itu Pak, mungkin saya kan suka belajar untuk hal-hal yang baru, mencoba hal-hal yang baru gitu Pak. Terus saya itu merasa suka tantangan baru. Mungkin ada kejadian seperti ini ya, ada masalah seperti ini berarti itu adalah tantangan buat saya ngoten. Supaya nanti kalau saya sudah dapat ilmunya itu ya bisa diaplikasikan untuk mendidik murid-murid saya agar lebih baik lagi ke depannya. Jadi anak-anak semakin berkembang ngoten. Wah, sip Bu, bagus sekali nih. Saya percaya sih Bu, Ibu orang yakin pasti hebat kok dan profesional, dedikasinya tinggi sebagai guru ini. Ya biasa aja Pak. Ya didik itu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Juga kita memang harus selalu mencoba hal yang baru, selalu belajar, belajar dan belajar untuk kebaikan kita, untuk pendidikan ngoten. Oke, setuju Bu, saya setuju jadi dengan pemikiran Bu Lastri saya setuju sekali. Jadi ya tadi memanfaatkan kelebihan dari diri Bu Lastri sendiri yang tadi dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekitarnya terutama kayak tadi yang disampaikan tadi. Saya sangat ya jaga teman tuh bangga lah Ibu punya wah ternyata saya mempunyai pikiran saya punya kelebihan ini saya yang bisa saya buat untuk mendukung penyelesaian atau mendidik murid itu saya bangga punya itu. Jadi saya yakin Ibu ini pasti bisa memanfaatkan itu. Oke, kalau kita bicara tentang tadi kelebihan, kemampuan yang Ibu miliki gitu ya, berbekal tadi, kira-kira rencana Bu Lastri ini selanjutnya mau apa sih dengan memperbaiki kondisi ini dengan apa yang Ibu miliki tadi? Ya, tentunya saya ingin meningkatkan disiplin murid saya terkait belajarnya, juga tentang etika murid, Pak. Begitu, Pak. Oh gitu ya. Kira-kira punya bayangan Bu, caranya seperti apa gitu? Yeah. Itu saya akan mungkin berkomunikasi dengan kepala sekolah, mengajukan kepada kepala sekolah tentang kegiatan atau pembiasaan budaya positif di sekolah gitu kepada kepala sekolah serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak Pak untuk meningkatkan disiplin belajar dan etika murid itu Pak. Wah, menarik kayaknya Bu. Kira-kira ini budaya positif sama kolaborasi apa nih? Seperti apa yang ingin Ibu ajukan nih nanti untuk sebagai perbaikan untuk diimplementasikan? Itu pernah belajar sih terkait tentang budaya positif mungkin yang bisa dipraktekkan yaitu penerapan 5S itu Pak. Salam, senyum, salam, sapa, sopan santun kepada siapa saja,
serta membentuk kesepakatan kelas gitu untuk membiasakan siswa berperilaku positif dan disiplin murid, karena nanti kalau sudah dibiasakan gitu, kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari juga mereka akan bisa melakukannya dengan baik gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya pilih Pak. Oh, oke. Bagus itu Bu. Tadi pilihan-pilihan yang rencana yang caranya yang ingin digunakan itu saya mendukung Bu rencana itu. Nah ini terkait kolaborasi nih Bu yang Ibu tawarkan tadi. Kira-kira kolaborasi ini Ibu lakukan dalam hal apa ini nanti kolaborasinya? Yeah. Mungkin saya akan lebih banyak menyepakati ya dengan guru-guru itu untuk dapat memberikan teladan kepada murid-murid dulu terkait etika dan disiplin gitu. Misalnya kita akan memberikan contoh atau teladan ke siswa itu terkait kita bisa datang tepat waktu dengan anak-anak mencontoh kita kan secara tidak langsung juga anak-anak akan meniru kebiasaan kita untuk yang ke sekolah datang tepat waktu, terus kita saling menyapa ya jika bertemu dengan yang 5S tadi itu, terus mungkin dengan melakukan kegiatan secara bersama-sama itu bisa menunjukkan ke mereka, oh ini loh seperti ini loh para pendidikku, para guruku itu sudah memberikan contoh yang baik, itu bisa nanti bersinergi ke anak-anak supaya mereka bisa mencontoh kebiasaan kita. Kemudian mungkin akan WA ke orang tua mungkin. Jadi kita akan akan sering menghimbau ke grup WA itu biar orang tua tahu berarti ada komunikasi antara pihak sekolah, antara guru dan wali murid terkait tentang disiplin anak-anak. Jadi di sekolah diterapkan, di rumah kalau bisa juga diterapkan sama. Ngoten Pak. Wah keren, menarik sekali nih Bu. Jadi kolaborasinya nanti dengan berbagai pihak yang mendukung gitu ya Bu. Kira-kira ada hal lain nggak Bu ini yang Ibu ingin lakukan lah untuk mendukung tujuan Ibu pada hari ini? Ya benar sekali Pak. Kalau hal lain itu mungkin ini menyangkut disiplin ya. Saya juga akan saling bekerja sama dengan guru lain untuk memaksimalkan memberikan bimbingan terkait kedisiplinan. Jadi ketika guru lain yang mengajar di kelas saya itu akan ada bimbingan gitu secara intensif, itu pun dengan guru-guru yang lain juga sama nanti. Jadi ada kegiatan bimbingan secara maksimal terkait kedisiplinan sehingga nanti anak-anak secara otomatis akan bisa berkembang sikap disiplinnya gitu, dan nanti untuk bisa memperbaiki bersama Pak karena kita kan kolaborasi gitu Pak. Oke, luar biasa Bu. Saya pasti juga ikut mendukung ide perbaikan ini Bu. Jangan lupa saya juga ikut dilibatkan ini. Itu Bu Latri. Baik Bu Latri, dari diskusi ini tadi kita telah mendapatkanlah beberapa gambaran gitu ya tentang rencana yang akan Ibu Latri lakukan lah. Nah dari sekian rencana perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Latri hadapi tadi, kira-kira mau yang dilakukan terlebih dahulu yang mana sih Bu? Membuat perencanaan Pak, membuat perencanaan serta meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu, ya. Terus terkait untuk program budaya positif dan kesepakatan kelas, saya juga akan memetakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembiasaan yang baik, ngoten, yang sesuai dengan kedisiplinan ngoten, yang bisa kita mulai sehari-hari di sekolah kita gitu. Jadi tujuannya itu kita bisa melakukannya nanti sama-sama ngoten Pak. Selain itu kesepakatan kelas nanti kalau sudah akan segera saya buat bersama anak-anak supaya nanti anak-anak tumbuh budaya positifnya di dalam kelasnya gitu Pak. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan ini tadi, Ibu akan mensosialisasikan program kepada semua warga sekolah, tapi dengan meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu gitu ya? Iya Pak, kurang lebih seperti itu nanti. Kalau begitu, kira-kira kapan nih istilahnya targetnya atau mau dilakukan nih, menyelesaikan perencanaannya ini dulu lah, kapan ini? Mulai besok Pak, saya akan langsung mengerjakannya Pak. Selanjutnya saya juga akan melakukan sosialisasi dan menyepakati pelaksanaan program budaya positif tersebut itu terutama dengan rekan guru terlebih dahulu gitu Pak. Oke. Ngomong-ngomong nih, kira-kira ada nggak Bu rekan guru lainnya yang bisa diajak membantu Ibu? Yang mungkin ini penting lah menurut Ibu, ada nggak?
Ada sih Pak, nanti saya akan kerjasama dengan bagian kesiswaan nggih, memang yang tugasnya terkait dengan pembinaan siswa itu, jadi nanti saya akan bekerjasama dengan beliau untuk bisa mensukseskan kegiatan penertiban disiplin dan etika murid ini. Juga nanti saya akan minta tolong beliau jika ada anak-anak bermasalah itu untuk bisa merestitusi mereka, ngoten. Jadi sehingga nanti anak-anak nggih jadi akan lebih baik, ngoten Pak. Oke. Oke ya Bu, ini saya siap loh nanti membantu ini Bu. Bagus banget idenya ini dengan meminta bantuan sama waka kesiswaan gitu ya. Nah ini Bu, kemudian ini biar kita tahu nih kalau kita sedang melakukan perbaikan ini nanti. Misalnya mulai besok sampai nantinya ada progres atau tidak gitu, terus ada masalah atau tidak. Ini bagaimana caranya Bu kita bisa dapat infonya lah gitu. Iya. Gimana ya Pak? Kita janjian lagi aja Pak Janto. Nanti saya ceritakan update terbaru tentang ide-ide yang ini, yang sudah dilakukan. Oke. Jadi yang penting rencana ini dulu masuk dulu, terus nanti pelaksanaannya, update-nya sampai mana, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu Bu ya. Ya nanti jangan lupa kita dilibatkan lah Bu. Ini keren banget solusinya ini. Selamat ini udah walaupun kita ngobrol singkat ini udah mendapatkan ide yang luar biasa dari Bu Latri sendiri nih untuk meningkatkan disiplin disiplin anak, terus etika murid itu ya. Ya udah nanti jangan lupa kalau butuh bantuan saya siap support Bu. Silakan nanti hubungi saya nih kalau perlu bantuan ini. Ya Pak, terima kasih banyak nggih Pak nggih waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Siap Bu, waktu kita juga kayaknya udah terbatas ini, saya juga harus masuk kelas ini. Terima kasih banyak sudah diajak ngobrol, sudah tambah ilmu, saya tambah ilmu juga tadi dari beberapa masalah ternyata sudah menentukan ide-ide lah. Nanti intinya juga ikut membantu Ibu lah nanti untuk mewujudkan itu semuanya dan mudah-mudahan juga berjalan lancar dan juga selamat lah, semangat pokoknya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Janto atas supportnya juga. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Saya jadi lega ini sudah bisa itu plong gitu pikirannya. Oke, terima kasih Pak Janto. Oke, sama-sama.